7 ulasan aspek bisnis plan. Yang pertama ada aspek manajemen bisnis. Yang pertama itu ada visi perusahaan. PT Samudra Amerta bertekad untuk menjadi penyedia terkemuka di industri kuliner dengan fokus pada kualitas, keberagaman, dan kepuasan pelanggan yang konsisten. Yang kedua ada misi perusahaan. Yang pertama itu mengutamakan bahan baku berkualitas tinggi dan segar untuk menyajikan hidangan yang lezat dan sehat. Yang kedua, mengembangkan menu yang inovatif dan beragam, menggabungkan cita rasa tradisional dan sentuhan yang modern. 3. Memastikan kepuasan pelanggan melalui pelayanan yang ramah, efisien, dan konsisten. 4. Menjalankan operasi dengan integritas tinggi, mematuhi standar kebersihan dan keamanan pangan yang ketat. 5. Berkomitmen pada keberlanjutan lingkungan dengan meminimalkan limbah dan memilih bahan baku secara bertanggung jawab. Kemudian yang selanjutnya ada struktur organisasi. Bisa dilihat ya strukturnya seperti ini. Yang selanjutnya ada perencanaan strategis dan operasional. PT Samudra Amerta berencana meningkatkan visibilitas melalui pemasaran online, melakukan diversifikasi produk dengan mempertahankan kualitas dan rasa, serta meningkatkan efisiensi operasional untuk mengurangi biaya produksi. Yang keempat ada sistem komunikasi. Sistem komunikasi yang digunakan pada PT Samudra Amerta yaitu eksternal. Jenis komunikasi ini melibatkan pertukaran informasi antara organisasi bisnis dengan pihak eksternal seperti pelanggan, pemasok, mitra bisnis, atau masyarakat umum. Kemudian yang kelima ada tipe kepemimpinan. Tipe kepemimpinan yang diambil oleh PT Samudra Amerta adalah tipe kepemimpinan yang demokratis dan afiliatif yang cenderung efektif. Yang keenam ada pengawasan atau controlling. Pengawasan di perusahaan kami dilakukan secara menyeluruh pada semua divisi kegiatan usaha. Yang selanjutnya ada aspek pemasaran. Yang pertama ada segmentation. Segmentasi geografis menjadi pilihan yang baik untuk perusahaan kami karena bergantung pada lokasi geografis. Ketersediaan ikan segar dan bahan-bahan lainnya dapat bervariasi. Yang kedua ada targeting. Target pasar perusahaan kami akan membidik masyarakat luas di wilayah Indonesia dengan khususnya bagi masyarakat yang berada di wilayah Jawa Barat. Yang ketiga ada positioning. PT Samudra Amerta juga akan menerapkan sistem positioning yang dimana kami sebagai badan usaha menempatkan produk kami sebagai pemasok barang yang mengutamakan kualitas bakso yang kami jual. Yang selanjutnya ada marketing mix. Yang pertama ada produk. PT Samudra Amerta akan menghasilkan berupa produk bakso ikan dengan kualitas tinggi dan terjamin keaslian ikan pada bakso produk kami. Yang kedua ada price atau harga. Harga yang akan kami patok adalah harga yang adorable bagi target pasar dan disesuaikan bagi agen yang akan membeli produk kami. Yang ketiga ada place. Rencana perusahaan kami akan didirikan di Kota Bandung, Jawa Barat. Yang keempat ada promotion atau promosi. Strategi pemasaran atau promosi yang akan kami lakukan adalah dengan memanfaatkan dunia digital untuk memperluas pasar. Yang selanjutnya ada service atau pelayanan. PT Samudra Amerta akan mengutamakan kualitas pada pelanggannya guna mendapatkan kepercayaan konsumen. Yang selanjutnya ada aspek manajemen operasional. Yang pertama itu ada deskripsi dan desain produk. Produk kami menggunakan bahan baku berkualitas yang terjamin, menghasilkan bakso ikan dengan rasa yang nikmat. Kami mempertahankan pencetakan bakso secara manual untuk menjaga bentuk aslinya. Namun proses penggilingan daging ikan dilakukan dengan mesin khususnya untuk efisiensi dan kebersihan. Mesin ini dibersihkan sebelum dan sesudah digunakan setiap harinya. Yang selanjutnya ada rata-rata kapasitas permintaan yaitu 36.500 kilo dengan jumlah harinya 365 hari. Target perharinya yaitu 100 kilo. Realisasi perharinya yaitu 100 kilo, target perharinya 100 kilo dengan efisiensinya yaitu 100%. Baik, untuk selanjutnya ada proses produksi pembuatan bakso ikan. Yang pertama adalah penyiapan bahan-bahan baku dan bumbu. Yang kedua ada pengecilan ukuran ikan. Yang ketiga ada pembuatan ISP. Yang keempat ada mixing adonan. Yang kelima ada pencetakan. Yang keenam ada perebusan. Yang ketujuh ada pendinginan. Yang kedelapan ada penirisan. Yang kesembilan ada pembekuan, dan yang terakhir adalah pengemasan dan penyimpanan. Yang ke
Selanjutnya adalah penentuan lokasi. Lokasi tempat PT Samudra Amerta sudah sangat tepat karena mudah mendapatkan bahan-bahan baku yang cukup secara kontinu dengan harga yang layak atau memuaskan, dan lokasinya juga sangat strategis sehingga konsumen juga nyaman. Berlokasi di Jalan Raya Cimindi, Kelurahan Cigugur Tengah, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi, Jawa Barat. Yang selanjutnya adalah aspek SDM. Yang pertama ada sistem kompensasi dan jumlah karyawan. Kami akan memberikan kompensasi berupa gaji per minggu terhitung dari jam kerja dan hasil produksi barang. Selain itu juga kami akan memberikan insentif apabila didapati hasil penjualan melebihi target sebagai pendorong semangat bagi karyawan dalam bekerja. Untuk selanjutnya adalah pelatihan dan pengembangan. Pelatihan dan pengembangan akan dilakukan langsung oleh pimpinan ataupun karyawan yang lebih memahami mengenai produksi untuk meminimalisir biaya pelatihan. Yang selanjutnya adalah aspek keuangan. Yang pertama ada sumber dana. Perusahaan kami memilih sumber dana yang akan kami gunakan untuk modal awal adalah bersumber dari dana pribadi. Yang kedua ada kebutuhan dana. Untuk memulai suatu bisnis produksi bakso ikan perlu mempertimbangkan berbagai kebutuhan dana yang mencakup peralatan, bahan baku, tenaga kerja, serta biaya operasional lainnya untuk mendukung berjalannya produksi dengan lancar. Untuk selanjutnya ada modal investasi. Modal investasi di sini terdiri dari motor, mesin penggilingan, mesin pencampur adonan, mesin pemotongan, peralatan masak, meja kasir, kursi, rak penyimpanan, kompor, dan lain-lain. Total terhitung dari modal investasi adalah senilai Rp29.200.000. Untuk selanjutnya ada modal kerja operasional. Ada 3 jenis investasi. Yang pertama bahan baku penolong, dan biaya lain-lain. Terhitung pada tahun 2024, total modal kerja operasional senilai Rp970.200.000. Untuk tahun 2025 senilai Rp1.067.220.000. Untuk tahun 2026 senilai Rp1.173.942.000. Untuk tahun 2027 senilai Rp1.291.336.000. Untuk tahun 2028 senilai Rp1.420.469.000. Untuk tahun 2029 senilai Rp1.462.516.000. Selanjutnya ada perhitungan depresiasi. Depresiasi pada tahun 2024 senilai Rp6.365.000. Untuk akumulasi depresiasi pada tahun 2024 terdapat senilai Rp6.365.000. Untuk akumulasi depresiasi pada tahun 2025 senilai Rp12.730.000. Untuk akumulasi depresiasi pada tahun 2026 senilai Rp19.095.000. Untuk akumulasi depresiasi pada tahun 2027 senilai Rp25.450.000. Untuk akumulasi depresiasi pada tahun 2028 senilai Rp31.825.000. Untuk akumulasi depresiasi 2029 senilai Rp38.190.000.
Yang selanjutnya harga pokok produksi. Harga pokok produksi untuk PT Samudra Amerta selama 6 tahun dari 2024 hingga 2029 merinci berbagai komponen biaya yang terlibat dalam produksi, seperti persediaan awal dan akhir, pembelian, biaya bahan baku, biaya tenaga kerja produksi langsung, biaya overhead pabrik, bahan penolong, total barang yang diproduksi selama periode, dan harga pokok produksi. Total dari harga pokok produksi tahun 2024 yaitu 952.689.000. Untuk total harga pokok produksi tahun 2025 yaitu 1.047.957.000. Total dari tahun 2026 yaitu 1.152.753.000. Total dari tahun 2027 yaitu 1.268.029.000. Total dari tahun 2028 yaitu 1.394.831.000. Dan total dari tahun 2029 yaitu 1.534.315.000. Yang selanjutnya harga pokok produksi. Harga pokok produksi untuk PT Samudra Amerta dari tahun 2024 hingga 2029 merinci beberapa elemen penting terkait harga pokok penjualan, termasuk persediaan awal barang jadi, HP atau harga pokok produksi, jumlah barang jadi siap jual, persediaan akhir barang jadi, HP penjualan, harga jual per unit, harga pokok penjualan per unit, keuntungan perusahaan per unit, dan laba perusahaan. Harga pokok penjualan per unit dari tahun 2024 hingga 2009 yaitu pada tahun 2024 jumlahnya Rp31.756. Pada tahun 2025 Rp34.592. Pada tahun 2026 Rp38.425. Dan pada tahun 2027 Rp42.268. Pada tahun 2028 Rp46.494. Dan pada tahun 2029 Rp51.144. Yang selanjutnya laporan laba rugi. Laporan laba rugi untuk PT Samudra Amerta dari tahun 2024 hingga 2029 mencakup beberapa elemen penting seperti penjualan, harga pokok penjualan, penjualan bersih, biaya-biaya, total biaya, laba sebelum pajak, asumsi pajak 1% dari omset, dan laba setelah pajak. Total dari laba setelah pajak dari tahun 2024 yaitu Rp89.202.008. Dari total tahun 2025 yaitu Rp88.189.179. Total dari tahun 2026 yaitu Rp100.681.747. Total dari tahun 2027 yaitu Rp118.449.921. Dan total dari tahun 2028 yaitu Rp130.294.913. Yang selanjutnya laporan perubahan modal. Modal awal pada tahun 2024 yaitu Rp0 dan modal akhirnya Rp80.902. Modal awal pada tahun 2025 yaitu Rp80.902 dan modal akhirnya Rp169.896. Modal awal pada tahun 2026 yaitu Rp169.896 dan modal akhirnya Rp267.788.
Modal awal pada tahun 2027 267 juta rupiah. Modal akhirnya 375.470 rupiah. Modal awal pada tahun 2028 yaitu 375.470 rupiah dan modal akhirnya 493.920 rupiah. Modal awal pada tahun 2029 yaitu 493.920 rupiah dan modal akhirnya 624.215 rupiah. Yang selanjutnya yaitu rencana pelunasan utang dari PT Samudra Amerta. Rencana pembayaran utang perusahaan dari tahun 2024 hingga 2009 yaitu dengan total cicilan setiap tahun adalah 199.740.000 dari tahun 2025 hingga tahun 2029. Yang selanjutnya ada laporan arus kas dari PT Samudra Amerta. Ada keterangan yaitu ada aktivitas operasi, aktivitas investasi, aktivitas pendanaan. Nah, buat pas akhir periode 2024 yaitu berjumlah 1.110.452.000. Nah, buat tahun 2025 berjumlah 1.402.036.000. Nah, buat tahun 2026 pas akhir periode yaitu menghasilkan 1.702.803.000. Nah, buat tahun 2027 yaitu 2.013.673.000. Nah, buat tahun 2028 yaitu 2.351.657.000. Nah, buat tahun 2029 kas akhir periodenya yaitu 2.669.864.000. Nah, buat PBB, payback period merupakan jangka waktu periode yang diperlukan untuk menentukan suatu proyek yang akan dipilih adalah proyek yang dapat paling cepat mengembalikan biaya investasi. Nah, buat rumus PBP yaitu jumlah tahun sebelum pelunasan penuh ditambah biaya yang sebelum dilunasi pada awal tahun dibagi arus kas sepanjang tahun pelunasan penuh. Nah, ini buat PBB cash flow tahun 2029 yang berjumlah 134.467.000. Nah, buat akumulasi yang berjumlah 1.558.911.000. Yang selanjutnya ada IRR yaitu tahun 2029 cash flow-nya berjumlah 134.467.000. Nah, buat interestnya yaitu menghasilkan 13% dan IRR-nya min 16%. Nah, buat NPV NPV-nya berjumlah 5.763.554 juta. Nah, buat NPV out-nya yaitu 122.293.000. Nah, buat NPV akhirnya yaitu berjumlah 5.885.798.000. Buat PI-nya cash flow PV prosesnya yaitu berjumlah 5.763.554.000 dan buat investmentnya yaitu 122.243.000. Nah, buat profitability indexnya yaitu 47,14. Yang selanjutnya ada aspek yuridis yaitu bentuk badan hukum. PT Samudra Amerta merupakan perusahaan yang memiliki kekuatan hukum perseroan komanditer yang berbentuk PT. Yang kedua, identitas pemilik. Perusahaan PT Samudra Amerta ini dimiliki oleh nama Dini Dianti, alamat Jalan Raya Cimindi, Kelurahan Cigugur Tengah, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi, Jawa Barat. Agama Islam. Nah, buat bidang usaha, PT Samudra Amerta bergerak dalam bidang penyediaan pangan atau kuliner.
Nah, yang selanjutnya ada aspek keuangan, aspek lingkungan, yaitu lingkungan sosial dan politik. Keberadaan PT Samudra Amerta adalah perusahaan yang secara langsung berpengaruh bagi lingkungan sekitar dengan menyerap tenaga kerja. Dengan begitu, kami PT Samudra Amerta membantu pemerintah dalam upaya mengurangi angka pengangguran di Indonesia. Yang kedua, hambatan lingkungan dan cara mengatasinya. PT Samudra Amerta sendiri memilih untuk membuang limbah ke pusat pembuangan limbah industri dengan membayar jasa pembuangan limbah. Dengan begitu, perusahaan kami tidak akan mengganggu lingkungan dengan limbah produksi dari perusahaan kami. SWOT perusahaan benchmark. Yang pertama ada strength. CP Sinar Bahari sudah memiliki legalitas izin usaha. Weakness, laporan keuangan masih dicatat secara manual berupa pembukuan setiap tahunnya sehingga pemilik tidak membuat neraca untuk menghitung perkembangan perusahaan sehingga tidak dapat mengetahui seberapa jauh perkembangan dari perusahaan. Yang ketiga, opportunity, dilihat dari target pasar, sangat mendukung adanya perusahaan bakso ikan ini dengan dilihat dari antusiasme konsumen dari berbagai daerah dan dari agen-agen yang selalu memilih CP Sinar Bahari sebagai pemasok usaha mereka di era gempuran perusahaan pesaing, tetapi CP Sinar Bahari mampu mempertahankan konsumen. 4. Threat, kurang tersusunnya dari struktur organisasi akan menyebabkan ketimpangan karena pegawai tidak memiliki job desk yang tetap sehingga tidak akan berbanding lurus dengan visi perusahaan, yakni mensejahterakan pegawai. Yang selanjutnya ada SWOT Business Plan. Yang pertama ada strength. Visi PT Samudra Amerta yaitu menjadi penyedia industri kuliner dengan fokus pada kualitas, keberagaman, dan kepuasan pelanggan yang konsisten. Rasa unik dan spesial dari bakso ikan pesaing. Yang dua ada weakness, belum memiliki izin usaha, kurangnya pengalaman dalam manajemen keuangan operasional. Yang ketiga ada opportunity, letak perusahaan yang strategis sehingga peluang untuk memiliki lebih banyak konsumen dan permintaan pasar yang tinggi. Yang terakhir ada threat, bersaing dengan perusahaan yang sudah memiliki merek dan diferensiasi dan perubahan preferensi konsumen atau tren pasar.